you when your heart was broke. I filled your cup until it overflowed. Took it so far to keep you close. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ketua kelasnya? Saya. Silahkan memimpin doa kita pada pagi hari ini. Berdoa mulai. Bagaimana kabarnya adik-adik? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, semangat sekali ya. Ini kelas 1A Ya. Sebelum kita memasuki pembelajaran, kita absensi terlebih dahulu ya. Aini Marcelia, Hadir. Dea Amanda, Hadir. Dean Bepalina, hadir. Meke Febiola, Hadir. Kevin. Hadir. Jadi semua anggota kelas hadir ya. Ya. Tidak ada yang tidak masuk. Tidak. Baik, hari ini ada yang tahu kita akan mempelajari materi tentang apa? Tidak. Hari ini kita akan mempelajari tentang kasih sayang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. I get dirty thoughts about you. They get worse when I'm without you. Does that mean that I'm going to hell? Or are you thinking them as well? Oh, when I'm lonely, all the corners of my mind start racing. Things that should be kept in the basement. Spend my time trying to erase them. But when you hold me in the fantasy, it's so convincing. I shouldn't think the things I'm thinking, but now I'm gonna let them sink in. The more that I push them away, the more that you're stuck in my brain, the more I mentally undress like in a phase. I get dirty thoughts about you, they get worse when Baik, silakan adik-adik membuka buku tema atau buku tulisnya. Kita akan memulai pembelajaran yang berjudul kasih sayang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita memulai pembelajaran, apakah di sini adik-adik sudah pernah membaca buku kisah teladan
kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu kita dapat lebih giat lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu menegakkan agama Islam. Di sini mayoritas orang Islam semua kan? Ya. Ya. Yang ketiga yaitu saling menyayangi antar sesama, kepada keluarga, tetangga maupun masyarakat di lingkungan sekitar kita, termasuk kepada guru, teman sebaya dan orang lain. Yang keempat yaitu manfaatnya memperkuat tali silaturahmi kepada sesama umat manusia. Jadi kita akan memasuki materi. Ada yang tahu apa saja macam-macam kasih sayang Nabi Muhammad SAW? Tidak. Dean, baik. Satu, apa? Sebutkan. Kasih sayang terhadap sesama. Ya, yang pertama yaitu kasih sayang terhadap sesama. Nabi Muhammad SAW selalu mengajarkan kepada umatnya untuk saling menyayangi. Bagaimana contohnya? Contoh, jika kalian sedang di lingkungan bermain, kalian harus mengajak semua teman-teman kalian untuk bermain. Kalian tidak boleh mengucilkan ataupun tidak mengajak satu orang teman kalian untuk bermain. Jadi kita intinya tidak boleh membedakan antara teman yang satu dengan teman yang lain. Nomor 2, ada yang tahu apa saja macam-macam kasih sayang kepada Nabi Muhammad SAW? Saya. Ya, silahkan. Ini apa? Kasih sayang terhadap hewan. Kasih sayang terhadap hewan. Betul sekali ya. Kasih sayang terhadap hewan. Contohnya, kita tidak boleh menyakiti, menyiksa ataupun membunuh hewan atau binatang. Jadi kita tidak boleh menyiksa, membunuh hewan ataupun binatang. Tetapi apabila binatang itu berbahaya atau merugikan manusia, kita boleh membunuhnya. Contohnya seperti apa binatang yang sangat membahayakan ataupun dapat merugikan manusia? Kecoa. Apa lagi? Tikus. Iya. Dan masih banyak hewan lainnya. Nomor 3, ada yang tahu? Saya. Ya, silahkan Mega. Apa? Kasih sayang terhadap tumbuhan. Kasih sayang terhadap tumbuhan.
memelihara, atau merawat tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan itu seperti apa? Bunga. Bunga, contohnya ya bunga. Pepohonan. Dan masih banyak yang lainnya yang ada di lingkungan sekitar kita. Iya, masih banyak sekali. Jadi itulah beberapa macam-macam kasih sayang Nabi Muhammad SAW yang dapat kita terapkan di lingkungan sekitar kita. Seperti ini ya. Selanjutnya kita akan memasuki metode sedikit bercerita tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Ya, Ibu akan bercerita sedikit. Suatu ketika pada saat hari raya Idul Fitri, semua anak-anak bergembira. Ketika Rasulullah SAW pulang, ada seorang anak yang menangis. Lalu Rasulullah SAW berkata, "Wahai anak, mengapa kamu menangis?" Dan Rasulullah pun melanjutkannya dengan, "Aku akan membahagiakanmu." Jadi apa kesimpulan atau inti dari sedikit cerita itu tadi? Ada yang tahu? Tidak. Jadi maksudnya itu Nabi Muhammad SAW sangat menyayangi anak-anak, terutama anak yatim piatu. Karena Nabi Muhammad sangat menyayangi anak-anak, maka kita sebagai umat muslim harus menyayangi Nabi Muhammad. Dengan cara apa kita menyayangi Nabi Muhammad? Dengan cara bersolawat. Di sini ada yang bisa membacakan solawat badar. Kita baca sama-sama ke depan. Ya, silahkan Dea. Baik, Dea dan teman-teman yang lainnya, kita akan membacakan sholawat badar bersama-sama ya. Siap? Siap. 1, 2, 3. Nah, jadi anak-anak, itulah sholawat badar. Bentuk cara kita menyayangi Nabi Muhammad SAW. Ada yang tahu apa arti dari sholawat badar? Tidak. Jadi arti dari sholawat badar ini yaitu rahmat keselamatan Allah tetap untuk Nabi Muhammad SAW. Rahmat keselamatan Allah tetap untuk kekasih Allah. Jadi seperti itu ya adik-adik makna dari sholawat badar tadi. Nah, setelah kita membahas materi kasih sayang Nabi Muhammad, ada yang bisa menjelaskan ulang materi yang sudah kita pelajari? Dea? Ya, silahkan maju ke depan. Siapa yang berani? Ya. Nah, jadi Dea dan Dean adalah perwakilan kelas kita yang akan menjelaskan kembali materi yang sudah kita pelajari. Ya, silakan. Siapa yang lebih dulu? Dean. Ya, silahkan Dean.
Silakan dulu. Jadi itulah dua perwakilan kelas kita yang telah menjelaskan kembali materi yang sudah kita pelajari. Di akhir pembelajaran Ibu akan memberikan sedikit evaluasi. Yang punya buku tema silahkan dibuka halaman 2 ya. Jadi evaluasinya berbentuk seperti ini. Cukup mudah ya adik-adik. Contoh pertama. Contoh pertama yaitu aku membacakan sholawat badar. Sepertinya kita di sini semuanya tadi sudah membacakan sholawat badar ya adik-adik. Ya, jadi kalian cukup menjawab dengan 2 pilihan. Yang pertama iya, yang kedua tidak. Ketika kita sudah membacakan sholawat badar, maka kita akan mencentang bagian kolom iya. Nomor 2, 3, 4, dan 5 dan seterusnya silahkan adik-adik mengisi pada buku tema masing-masing. Selanjutnya ditambah tugas halaman 7. Silahkan dibuka pada buku temanya tugas halaman 7, yaitu ada soal pilihan ganda 1 sampai 5. Dan kedua tugas ini kita kerjakan di rumah ya adik-adik. Ya. Alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Alhamdulillahirabbil alamin. Ingat ya adik-adik, kita harus menjadikan Nabi Muhammad suri tauladan kita yang baik. Dan juga kita harus memberikan kasih sayang kita kepada Nabi Muhammad dengan cara apa? Dengan cara bersolawat. Yang kedua apa? Mencintai sesama, anggota keluarga, tetangga, masyarakat, guru, dan orang-orang yang berada di lingkungan sekitar kita. Dan yang terakhir yaitu kita mencintai hewan ataupun alam lingkungan sekitar kita. Jadi setelah semua materi telah dijelaskan, di sini ada yang masih belum paham dengan materinya? Berarti semua materi sudah dipahami ya adik-adik? Tugasnya ada 2, jangan lupa dikerjakan. Minggu depan kita koreksi bersama-sama. Silahkan berdoa.